perhatikan apakah ini a good time to buy atau justru bye gitu ya. Hai, jumpa lagi sama Cici Satse dari Satse Cuan Community. Oke, pada topik kali ini kita akan bahas tentang rotasi sektor di tahun 2026. Jadi, kalau kita perhatikan, market di tahun 2026 ini tentunya berbeda jauh dengan tahun 2025 ya. Jadi itu ada perubahan karakter. Di awal tahun 2026 tadi ya, market masih cukup gampang. Ya masih bisa lah ya, Januari awal 2 minggu pertama itu masih enak lah untuk cari cuan. Tapi begitu memasuki minggu ketiga keempat dan sampai bulan Mei hari ini, itu market tidak mudah lagi seperti dahulu ya. Jadi banyak saham yang bisa naik terus kemudian tiba-tiba turun mendadak gitu dalam. Kemudian saham-saham third liner, second liner tuh banyak yang tiba-tiba jalan, banyak saham-saham yang kita nggak pernah dengar sebelumnya tiba-tiba membanjiri running trade gitu ya. Jadi eranya sudah berganti atau terjadi rotasi sektor gitu ya gampangannya. Dimasuki bulan Mei ini market itu udah mulai terjadi seleksi alam gitu. Jadi tidak semua saham memang naik. Kita hanya follow the money aja. Jadi untuk supaya kita bisa survive, kita harus mempelajari pergerakan atau rotasi saham ini lagi geraknya seperti apa dan kemana gitu. Dan kenapa di tahun 2026 ini terjadi sector rotation? Sebenarnya sektor rotation ini terjadi setiap kali sih, bukan hanya tahun 2026 aja, cuman beda-beda sektornya aja. Apa sih yang lagi manggung di tahun 2026 gitu. Jadi kalau market awal tahun biasanya tuh driven by optimism. Kalau Mei seperti sekarang ini driven by real money positioning. Jadi untuk di bulan Mei ini sebagai highlightnya karena kita lagi di bulan Mei ya, yang mungkin sedikit jadi momok buat banyak orang. Mei ini seperti apa nih jadinya, apakah benar-benar kita harus jualan? Tapi kita nggak akan bahas itu karena kita sudah ada episode yang lain untuk bahas itu. Di episode kali ini kita akan lebih bahas tentang rotasi sektornya lagi kemana gitu. Jadi kenapa terjadi rotasi sektor? Jadi fund manager tuh mulai banyak evaluasi sektor mana yang sudah mulai mahal, kemudian mana yang earningsnya udah mulai harus dipertimbangkan untuk dia taking profit, kemudian yang mana yang ada narasi yang bagus, mana yang kira-kira tahan kalau global risk seperti sekarang ini naik, itu kita harus benar-benar lebih jeli lagi ya. Lalu tahun 2026 ini ada beberapa faktor yang besar ya. Pertama, the Fed itu masih banyak sekali uncertainty ya. Pertama tentang card rate-nya, arah card rate-nya bagaimana, kemudian bond yield US juga masih tinggi, itu jadi highlight-nya. Kemudian rupiahnya sensitif, rupiah sekarang masih melemah banget, yaitu di level 17.400 dan belum turun dari level itu. Dan politik juga terbilang masih panas, walaupun ini sedikit mendingin ya, tapi belum mereda karena dampak perang ini masih terasa sampai hari ini. Kemudian oil juga masih ya bergerak volatile dan sustain masih yang di atas 90-100, belum bisa turun dari level itu. Kemudian market global juga mulai defensif. Nah, ketika harga oilnya tetap tinggi, maka itu akan memicu kenaikan inflasi. Nah, itu rentetannya juga akan panjang tentunya. Dan itu semua akan mempengaruhi jangka panjangnya nanti ekonomi kita akan jadi seperti apa. Jadi akibatnya uang mulai pindah dari sektor yang punya cash flow nyata itu ke berbasis komoditi ya, kemudian defensif atau harus punya story atau katalis yang kuat. Itu saham-saham yang mungkin kita bisa lirik karena arah flow-nya lagi ke sana gitu, berotasi ke sana. Maka bisa dibilang sektor yang bisa dibilang market leader atau alpha stocknya ya. Alpha stocknya di tahun 2026 ini adalah core-nya itu energi gitu. Jadi sektor energi itu penting banget di tahun 2026 untuk diperhatikan karena market sekarang itu sebenarnya udah mulai pricing ya. Kemudian dari segi geopolitik ya, geopolitik itu sendiri juga masih panas, supply risk-nya juga seperti itu. Kemudian oil spike yang suka tiba-tiba terjadi dan ketidakpastian global itu semua memicu energi ini menjadi sektor yang masih menarik gitu. Jadi saat uncertainty-nya tinggi, uang itu biasanya mengalirnya ke salah satunya adalah ke sektor energi gitu. Lalu energi itu apa aja? Oil and gas ya. Kalau harga minyak naik, yang dilirik pertama kali itu adalah oil dan gas ya, LNG gitu gampangannya. Kenapa sektor ini menarik? Karena pertama, margin itu naik ketika saat oilnya naik. Lalu cash flow-nya juga membesar dan earning-nya bisa melonjak cepat. Itu singkatnya sih. Karena benar-benar market itu suka sektor yang bisa memberikan earning yang naik drastis dalam waktu singkat. Itu market secara pada umumnya, walaupun tidak semuanya. Lalu emiten yang biasanya diperhatikan oleh market related to LNG. Maka salah satunya adalah Medco, yaitu yang punya proxy oil dan gas besar dan sensitif terhadap minyak. Itu bisa dibilang Medco itu salah satu leadernya ya di oil ya. Kemudian Foreign juga cukup perhatikan biasanya untuk Medco ya, dan cash flow-nya juga cukup kuat ketika oil lagi tinggi. Jadi ketika oilnya breakout, harga oil dunianya naik, biasanya Medco itu punya kecenderungan naik juga. Itu gampangannya untuk dimengerti ya. Dan bisa kalian juga pantau sektor LNG yang lain, nggak sampai semua karena waktunya kan bakalan cukup ya. Jadi intinya aja ketika kita perhatikan sektor energi itu sangat tergantung pada oil price, yaitu geopolitik dan sentimen global. Jadi kita nggak perlu terlalu idealis juga bahwa ini tuh akan naik terus selamanya, nggak ada ya. Jadi setiap ada kenaikan juga ada penurunan, maka kita harus perhatikan jangka waktu berapa lama kita bisa hold suatu emiten gitu.
Jadi memang itu hanya berlaku untuk trader ya. Kalau untuk investor jangka waktunya tentu time frame-nya jauh lebih panjang gitu, dan tentunya POV-nya juga akan berbeda. Jadi untuk kondisi seperti ini, itu sektor yang cocok untuk momentum trade, swing, dan technical positioning, yaitu sektor energi itu tadi. Lalu yang kedua adalah bisa perhatikan juga gold dan precious metal lainnya. Gold itu salah satu proxy yang menarik, walaupun kecenderungannya sekarang ini bukan dalam fase yang benar-benar bull, tapi cenderungnya masih banyak tekanan ya di sektor gold. Tapi bukan berarti gold ini jelek untuk tahun 2026, enggak. Ya memang masih ada fase koreksinya, tapi nanti suatu saat dia juga akan kembali rebound kembali ke atas. Kenapa masih menarik ya? Karena market global lagi takut inflasi, kemudian juga takut geopolitik juga lagi uncertain, takut juga akan currency-nya, resiko-resiko currency, dan saat ketidakpastian naik, emas tuh biasanya jadi salah satu opsi ya untuk tempat parkir duit gitu. Kampanyenya seperti itu. Lalu kenapa gold bisa jadi leader juga? Karena sekarang bank sentral itu juga masih tetap mengumpulkan emas gitu, dan investor juga masih membutuhkan safe haven. Bond yield juga masih volatile, dolar juga mulai tidak stabil. Jadi akibatnya gold miner juga boleh diperhatikan. Kemudian emiten yang banyak dilirik salah satunya adalah BRMS, itu sensitif terhadap harga emas. Emiten emas itu juga cukup menarik karena punya turnaround story, yaitu mau dual listing nih ya, kita dengar ya di Hong Kong. Nah, once ini benar-benar settle, everything good, I think itu akan jadi katalis yang bagus buat emas. Jadi emas itu biasanya perhatikan ya, untuk area belinya itu di saat justru dia itu merah atau terkoreksi cukup dalam dan menyentuh area support kuatnya. Nah, itu adalah chance untuk kita beli gitu. Jadi area-area buy on weakness-nya kalian bisa perhatikan, karena once dia tuh mantul, emas tuh emiten emas ya, itu biasanya kencang gitu. Itu salah satu yang kita suka sering perhatikan ya di grup. Nah, untuk sektor lainnya yang di bidang emas itu salah satu emitennya adalah Antam. Antam itu juga masih menarik ya, karena punya exposure terhadap emas, kemudian terhadap nikel juga ya, kemudian liquidity juga besar. Asing juga kadang-kadang suka lihat Antam ya. Jadi kalau foreign lagi cari commodity exposure, biasanya Antam itu menjadi salah satu option gitu. Jadi maka dari itu Antam bisa jadi salah satu opsi juga ya. Lalu sektor berikutnya adalah kalau oilnya naik, coal itu juga menarik ya. Karena oil dan coal itu jalannya hampir berbarengan. Jadi oil naik, coalnya itu cenderung juga kan naik harganya gitu. Jadi coal itu kalian bisa perhatikan beberapa opsi ya. Grup Adaro itu juga masih menarik, kemudian ETNG misalnya itu juga masih menarik ya, dan beberapa yang lain ya. Nah, untuk sektor energi yang lain yang kalian bisa perhatikan adalah Dewa, yang kita sering juga perhatikan. Itu juga menarik untuk turnaround story-nya. Dia juga akan IPO ya, anak usahanya, tapi memang belum officially settled. Jadi itu harus kita tunggu juga untuk perkembangan berikutnya. Tapi ini masih menarik ya untuk kita perhatikan Dewa ya. Kita perhatikan aja support kuatnya di mana. Kemudian rotasi sektornya itu sekarang itu beralih ya dari banking. Jadi banking itu sekarang memang cenderungnya lagi tertekan, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin banyak pegang big bank itu mungkin akan very challenging untuk sekarang. Jadi makanya kalian bisa pertimbangkan untuk atur porsinya, atau mungkin kalau memang sistem kalian itu tradingnya lebih jangka panjang, kalian bisa melakukan pembelian berkala ketika mungkin sudah dikasih diskon more than 30%, kalian bisa consider, atau kalian cari support kuatnya. Walaupun memang kelihatannya melawan arus ya, tapi kalau memang kalian big bank believer ya, itu kalian mau nggak mau ya harus mengatur manajemennya ya untuk membeli gitu. Jadi jujur aja untuk 2026 mungkin sektor banking masih bisa dibilang tertekan ya, kecuali ISG nanti akan rally. Nah, itu bakalan bagus juga buat banking gitu. Tapi untuk sementara ini yang dominan malah di sektor energi dulu yang bisa kita perhatikan ya. Dan juga ada sektor lain yang nggak kalah menarik, yaitu WTE, yang kita juga tahu banyak proyek besar di dalamnya, dan ini juga menjadi salah satu proyek yang berprospek untuk kedepannya ya, selain daripada CPO. Nah, DTE ini ada apa? Ada OASA, ada BP, itu kalian juga boleh perhatikan. Di level-level area 300-400 ini juga masih menarik ya, tapi tentunya untuk OASA harus diperhatikan untuk level stop loss-nya dan trading plan-nya, dan BP juga. Nah, ini biasanya jalannya berbarengan ya, karena satu sektor. Nah, itu masih menarik untuk 2026, I think. Kemudian untuk sektor teknologi dan growth sektor, growth stock, itu kalian harus hati-hati ya, terutama emiten-emiten yang sangat sensitif terhadap suku bunga dan likuiditas dan risk appetite-nya tinggi gitu. Jadi kalau market risk on biasanya memang teknologi akan terbang, tapi kalau market lagi risk off seperti sekarang, maka sektor tech akan cenderung banyak tertekan gitu. Yang kayak Goto contohnya, Goto itu baru saja diberitakan profit, tiba-tiba sekarang jadi 50. Apakah Goto ini masih menarik? Menurut saya sih ya sudah low risk di level 50 ini, mau kemana lagi, kecuali memang resikonya adalah terdiam agak lama di 50, tapi hanya waktu yang akan membuktikan apakah Goto akan bangkit lagi ke level 50 up. Jika memang iya, maka ini akan jadi salah satu opsi yang menarik untuk diperhatikan. Kemudian untuk strategi trading, bagaimana nih di tahun 2026? Jadi gini, karena marketnya cukup sulit ya, jadi maka kalian harus membekali diri kita dengan skill. Skill itu kalian harus mau nggak mau nih belajar gitu ya. Jadi bukan hanya mengikuti analisa orang lain, tapi kita harus bisa menganalisa sendiri supaya kita bisa menentukan positioningnya. Ketika kita membeli suatu saham, maka kita harus tahu trading plan-nya seperti apa.
gitu, dan kapan entry exit-nya itu penting sekali supaya kita bisa lebih menjaga modal dan porto kita juga bisa growing gitu. Jadi fokus aja mencari sektor yang relatif strength-nya masih kuat, kemudian saham-saham yang masih tahan atau anti badai ketika NXT-nya merah, kemudian volume masuk secara konsisten itu kalian bisa perhatikan. Lalu ketika ada foreign accumulation itu kalian juga bisa follow the money gitu ya. Jadi tipsnya adalah cepat adaptasi, fokus sama money flow-nya, cepat harus pelajari sektor rotation-nya, jangan sampai telat, kemudian jangan pernah stick atau gagal move on dengan satu saham. Yang dulunya manggung belum tentu hari ini manggung, yang kemarin manggung belum tentu besok juga akan manggung. Jadi kalian harus benar-benar sigap menghadapi market gitu. Jadi hindari saham-saham yang naik terus kalian beli karena FOMO. Terus sektor yang udah terlalu peak, terlalu crowded itu hati-hati, yang udah dibujuk banget. Nah, itu hati-hati. Lalu kalian juga jangan sembarangan melakukan average down tanpa konfirmasi yang pas. Di sini ada grup live kita juga supporting buat para member kita yang selalu tanya hampir setiap hari, ini ada aja yang galau, ini perlu nggak di average down? Oh ini bisa nggak dipertahankan, ini bisa naik lagi nggak? Nah kalau kalian tipe galauers kayak gitu, nah cocok nih join di grup live Satse Cuan. Kalian bisa nanya-nanya di sana every single day, kita akan temenin selama marketnya buka. Kalian bisa nanya di situ supaya juga ada konfirmasi juga dari tim kita supaya kalian juga nggak galau lagi gitu ya. Jadi closing statement dari saya, jangan putus asa karena market sekarang itu memang lagi nggak appreciate semua cerita ya. Jadi market itu akan memilih siapa yang benar-benar pegang cash, itu akan jadi king. Kemudian siapa yang diuntungkan, itu siapa yang bisa bertahan dan siapa yang bisa memanfaatkan momentum justru ketika market sedang down seperti ini. Berusaha untuk belajar reverse psychology. Ketika marketnya lagi fear, kita nggak boleh ikutan fear, tapi kita harus belajar tenang dan tetap melihat ke opportunity yang ada supaya kita nggak miss di opportunity. Jadi ketika market lagi dikasih koreksi, ketika sentuh support, kita harus perhatikan apakah ini a good time to buy atau justru bye gitu ya. Jadi kita harus selalu perhatikan kemana arah uang bergerak, di situ kita ikutin supaya kita bisa dapat cuan Satse. Oke teman-teman semua, kalau kalian ingin belajar, jangan lupa ikut kelas Satse Cuan dan kelas Smart Money yang diadakan oleh Satse Cuan Community. Nanti kita akan ketemu secara online dan akan belajar bareng-bareng di situ gimana caranya nyari cuan cepat di tengah market yang lagi nggak baik-baik aja kayak sekarang. Dan jangan lupa, kita juga ada bukunya. Kalau kalian mau belajar trading, tinggal beli buku ini, Satse Cuan Trading. Kalian bisa baca-baca dan bawa buku ini kemana aja gitu gengs. Sekian dari saya, semoga kita semua makin cuan di tahun 2026.